Shalom semuanya. Shalom. Di hari Sabtu yang mungkin enak-enaknya jalan-jalan ya, kita masih milih untuk datang ke sini bareng ketemu teman-teman youth di sini, kita mau ibadah bareng. Sebelum mulai aku mau ajak kita untuk berdoa dulu. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Bapa sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kami boleh berkumpul lagi bersama dengan teman-teman kami ya Tuhan hari ini. Kami berkati setiap hati kami ya Tuhan yang kami sudah siapkan untuk beribadah hari ini ya Tuhan. Engkau yang beracara ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya di ibadah hari ini ya Tuhan. Biarkan hanya nama-Mu yang dipuji, ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Ajar kami untuk mengerti setiap firman-Mu yang akan disampaikan hari ini ya Tuhan. Biar kami juga semakin erat, semakin dekat dengan-Mu Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Teman-teman masih dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa bersyukur sama Tuhan atas minggu ini, atas hari ini, atas hidup kita sekarang. Kita bilang Tuhan, Engkau Yesus sungguh baik Yesus. Kita bilang kita bersyukur sama Tuhan. Kita bilang Tuhan Yesus terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Worship you Jesus, kemuliaan hanya bagi. Sama-sama kita nyanyi lagu ini dari awal. Kita bilang Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu,
pujian dan rasa syukur kami ya Tuhan. Engkau yang tahu setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. We worship You, Engkaulah kami yang hidup. Ku mau memuji Engkaulah kami. Engkau baik Tuhan, worship You, ku menyembah Engkau Yesus Bapa kami. Ku menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Yes, Engkau ya Tuhan, hanya Allah kami yang kami puji, kami sembah ya Tuhan. Biarkan kami bersorak-sorai yang memuji Engkau lebih lagi ya Tuhan. Biarkan semua pujian, semua rasa syukur kami ya Tuhan, semuanya untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Yesus. Hanya dalam-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Coba teman-teman boleh kasih tok ke kiri kanannya, bilang Tuhan Yesus baik. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang baik. Amin. Selalu percaya Kau Tuhan yang membuka jalan di saat tiada
Boleh bersuara lagi buat Tuhan, amin. Puji Tuhan. Tuhan ajar kami ya Tuhan untuk terus masuk dalam kemuliaan-Mu Yesus.
Ajar kami untuk terus berada dalam circle paling dekat dengan Engkau ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap hidup kami Yesus. Karena kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Bantu kami Roh Kudus. Bantu kami Yesus. Worship you, Jesus. Take me to that place, Lord, where there's nothing else but me and you, longing for your presence.
Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out. Lord, I'm crying out for more and more of you. We worship you, Jesus. Hanya Engkau yang kami tinggikan. Aku ajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita boleh angkat tangan kita bilang, Tuhan ini aku ya Tuhan. Ayo mau menyembah Engkau lebih lagi Yesus. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. I need you Lord, I need you Lord. Ini hati kami ya Tuhan. Ini hidup hati kami ya Tuhan. Kami persembahkan. Yes, we worship you Jesus. Na-na. We worship you. Here I am to worship. Here I am to bow. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Say, here I am to worship you, Jesus. To worship, here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether lordly, altogether wonderful to me. Say, here I am to worship. Here I am to bow. Yes, Jesus, we need you, Lord. We need you, Lord. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to love. Ini hidup kami ya Tuhan. Ini hati kami, ini diri kami ya Tuhan. Ayo menyembah Engkau, muji Engkau sepenuhnya ya Tuhan. Altogether worthy, altogether wonderful to me. Say, here I am to worship. Pada hambanya boleh, silakan. Here I am to say that you're my God. You're altogether
Ini kami Tuhan, kami gak pernah tahu Tuhan Yesus, kami gak pernah cukup Tuhan Yesus untuk tahu betapa dahsyatnya Tuhan, betapa besarnya pengorbananmu Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Kami hanya bisa berlutut Tuhan di bawah kaki-Mu, kami hanya bisa bersujud untuk memuji-Mu Tuhan Yesus, untuk menyerahkan diri kami Tuhan. Untuk sepenuhnya Tuhan Kau saja ya Bapa yang mengambil alih setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus untuk semuanya. Kau pimpin Tuhan lidah bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biarlah apapun yang keluar Tuhan Yesus jadi berkat Tuhan. Apapun yang hamba-Mu bicarakan Tuhan, tidak ada yang sia-sia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami ingin menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Yang dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Sar, kecilin dikit dong Sar di sini. Hah, gede banget. Iya. Boleh tolong dinyalain dong lampu ininya supaya aku bisa lihat semuanya ini. Halo, shalom teman-teman semuanya. Sar, kecilin lagi Sar. Kapan terakhir kali aku bicara di sini ya? Kayaknya udah lama deh. Aku selalu hadir, aku cuma dapat jatah setahun 2 kali teman-teman. So, apa kabar teman-teman? Sekali lagi, minggu lalu aku tidak hadir teman-teman karena ada saudaraku yang meninggal secara, nama juga meninggal pasti mendadak ya teman-teman ya. Nggak ada meninggal nggak mendadak. Jadi minggu lalu aku nggak hadir. Minggu lalu Pastor Kristo yang datang ya, aku juga sebenarnya aku pengen banget datang, aku pengen banget hadir, cuma ya apa kata ini ya, sesuatu hal yang tidak ingin terjadi ternyata terjadi. Teman-teman, ada yang baca, seharusnya teman-teman baca lah ya, apa tema aku di minggu ini itu apa? Ada yang baca nggak teman-teman? Why you worry? Boleh dong PPT ya? Ada, seharusnya udah langsung dibuka kok itu Mat. Ada nggak? Teman-teman, akhir-akhir ini tuh dunia ini sedang bisa dibilang tidak baik-baik saja teman-teman. Dunia ini sedang melanda banyak sekali masalah. Mungkin dari ya kita di tahun ini itu cuaca kita tuh sangat tidak terprediksi banget teman-teman. Setengah tahun seharusnya ini kita menjadi musim panas, tetapi bisa tiba-tiba hujan 3 hari berturut-turut teman-teman. Tapi bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba panas, bisa tiba-tiba panas seminggu. Apalagi misalkan kalau lagi panas-panasnya, motor lagi kotor gitu, motor aku lagi kotor, kayaknya nggak hujan nih. Pas gue cuci tiba-tiba hujan, kayak udah males banget, makanya motor gue kotor tuh selama ini, gue nggak pernah cuci lagi. Udah gitu, ekonomi dunia juga teman-teman, di luar itu ada lagi perang-perangan itu, orang-orang kuat itu sedang bercanda, bermain nuklir-nukliran itu teman-teman. Di luar itu juga kemarin sempat gara-gara perang itu juga ekonomi di Indonesia pun terpuruk. Ada beberapa perusahaan-perusahaan juga yang sudah berdiri dari sebelum kalian lahir aja bisa tutup teman-teman. Itu PT Sritex kalian tahu itu salah satu PT di dunia garment itu dari kalian belum lahir aja itu bisa tutup teman-teman. Di luar isu apapun itu, Yamaha Musik teman-teman, aku juga baru tahu Yamaha Musik itu ternyata stop produksi untuk grand pianonya dia teman-teman di Indonesia. Dia stop produksi teman-teman. Dan juga Sanken, kalian tahu Sanken itu juga tutup teman-teman. Itu mengakibatkan banyak banget PHK massal teman-teman di Indonesia ini. Sampai pertengahan tahun ini tuh sampai menteri yang mengurusin tentang pekerjaan ini aja bilang, udahlah saya nggak mau buka data tentang PHK, lebih baik kalian fokus saja dengan pekerjaan kalian daripada nanti saya bongkar datanya kalian malah semakin menjadi iya nanti makin susah apa mas segala macem. Dan juga kemarin juga gue sempat ketemu juga di Instagram, ini mungkin salah satu senjata baru orang tua nih.
ada anaknya dari SD sampai SMA selalu dapat sertifikat juara satu, piagam apapun itu banyak banget. Kemarin aku lihat di videonya ada kalau dijajarin sertifikatnya mungkin ada 20 sampai 30 belum lulus kuliah, belum lulus sekolah. Udah gitu dia juga juara satu terus di sekolah, dapat beasiswa juga. Ini anak hebat banget dan kayak itu bisa jadi itu lihat tuh anak tetangga tuh hebat tuh. Terus aku pengen di luar semua apapun itu, yang di luar-luar sana ada yang baik, ada yang buruk. Bagaimana teman-teman sekarang yang menghadapi, yang mau kerja, yang baru lulus SMP, masuk SMA, ada yang mau masuk kuliah. Teman-teman, bagaimana kalian teman-teman? Bagaimana kabar kalian? Bagaimana setelah kalian mendengar, mungkin mendengar berita tentang presiden-presiden sana main nuklir itu nggak ada hubungannya sama kalian. Mungkin mungkin saat ini PHK tersebut juga tidak ada tidak ada apa ya, nggak masuk lah ke pikiran kalian. Cuma kalau dipikir-pikir setelah nantinya, kalian pernah berpikir nggak sih, kalian ada mulai khawatir nggak sih dengan hidup kalian? Mulai takut untuk menghadapi ke depannya nggak sih teman-teman? Mungkin sekarang teman-teman nggak kepikiran, mungkin sekarang teman-teman, gue kayak nggak belum mikir ke sana. Tapi hari ini aku dapat diingetin banget sama Tuhan lah. Kalau pertanyaannya jadi salah satu tema aku, why you worry? Kenapa teman-teman khawatir? Mungkin ini menjadi suatu pertanyaan juga buat kalian, haruskah gue khawatir atau kenapa gue malah jadi khawatir ya? Kalian khawatir takut nggak dapat kerja, takut nggak lulus dengan nilai bagus, atau mungkin takut untuk gak masuk ke universitas yang bagus, atau mungkin yang terakhir teman-teman, nggak percaya kalau Tuhan pimpin hidup kamu. Pernah ada kebisit nggak tuh teman-teman? Ada pikiran seperti itu terlintas saja di pikiran kalian? Atau malah yang terakhir ini, tanpa disadarin, teman-teman tuh nggak percaya kalau Tuhan itu udah pimpin hidup teman-teman. Aduh, pembukaan aja kok kayaknya udah serem banget sih kok. Aku nggak tahu, ini bisa jadi kayak, ya aku kemarin sempat mikir juga teman aku mau bawain apa ya. Mungkin ini adalah ayat yang selalu teman-teman udah pernah dengar. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mungkin aku di ya udah pasti Tuhan pasti ingetin aku melalui aku pasti ya aku pengen bawain lagi, aku pengen remind tentang ini lagi ke teman-teman gitu loh. Kita baca semuanya aja dulu deh ya. Matius 6 ayat 25, buka dari ini aja Mat, karena aku di sini aku breakdown. Matius 6 ayat 25 sampai 34, teman-teman pasti udah sering baca tentang ini, kalian juga pasti udah tahu isinya. Cuma aku bakal remind sekali lagi untuk teman-teman di pertengahan tahun ini teman-teman. Kita baca bergantian ya teman-teman ya. Cewek cowok, cewek ganjil, cowok genap. Cewek ganjil, cowok genap. Bener ya? Tadi aku ngomong gitu kan ya? Aku sering gak sadar, cewek ganjil, cowok genap. Berarti yang pertama cewek duluan, oke? 3, 2, 1. 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? 27, akan pakaian. Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal.
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kedua, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tiga-tiga. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk satu hari. Balik ke slide aku dong, tolong. Teman-teman, kalau dari ayat ini aku bakal breakdown ya teman-temannya per masing-masing ayat. Aku akan mencoba khotbah. Apa Mat sebutannya Mat? Misalkan kalau per ayat Mat? Tekstual ya. Ya. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kau makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Teman-teman, ada banyak orang di luar sana yang mungkin tidak, sekali lagi, yang mungkin tidak seberuntung kita teman-teman. Mungkin kita masih bisa bangun pagi dengan nafas yang segar teman-teman. Dengan menarik nafas dengan udara yang masih segar, masih enak, walaupun kadang di rumah aku pagi-pagi mencium bau bakaran sampah itu sungguh menyebalkan. Tapi ada teman-teman juga yang baru pagi aja udah mencium bau sampah teman-teman. Tapi ada juga teman-teman juga orang-orang di luar sana yang mungkin baru bangun, dia cuma bisa buka matanya tapi nggak bisa gerak. Ada juga teman-teman di luar sana yang bangun aja butuh bantuan orang lain. Betapa beruntungnya, betapa baiknya kita saat ini teman-teman. Kita bisa punya tubuh yang lengkap aja, itu udah suatu kebaikan, suatu keberuntungan. Di ayat ini dipertegas kalau bisa hidup aja itu udah lebih dari cukup. Bahkan kalau tubuhmu pun gak lengkap, masih penting kamu bisa hidup kan. Kita masih bisa hidup, masih bisa nafas, masih bisa bangun pagi, itu udah menjadi suatu hal yang baik teman-teman. Minggu lalu itu saudaraku baru aja meninggal teman-teman. Om aku sih lebih tepatnya. Om aku itu punya anaknya kerja di Bengkulu teman-teman. Setiap pagi dia teleponan video call, setiap malam video call. Dan tidak pernah ada, nggak ada sakit yang sampai gimana-gimana lah. Sampai pada Jumat malam, itu ternyata tanpa disadari, tanpa ada permisi, itu menjadi video call terakhirnya sepupu aku teman-teman sama papanya. Papanya tiba-tiba jam 3 pagi, nak tidur, kesedek, nggak tahu lah pokoknya nafasnya kayak tersendak-sendak, tiba-tiba dibangunin nggak bangun, langsung dibawain ke rumah sakit, nyampe rumah sakit, kata dokter udah nggak ada. Nggak ada sebelum 12 jam dia ada terakhir video callan sama anaknya teman-teman. Kenapa di ayat ini bilang hidup itu lebih penting teman-teman? Coba next Mat. Seberapa yakin kamu dengan hidupmu sekarang? Seberapa yakin dengan hidupmu sekarang? Maksudnya apa? Anggap malam ini itu ibadah terakhir kalian teman-teman. Apa kalian sudah yakin? Ketika kalian diperhadapkan di depan pengadilan terbesar terakhir, kalian sudah yakin dengan hidup kalian. Setelah kalian tahu hari ini adalah hari terakhir, kalian akan berpikir kalau hidup itu lebih penting teman-teman.
Kalau kalian tahu tiba-tiba kalian sakit, masuk check up, hidup kamu sebulan lagi, itu bakal sebulan jadi sebulan terbaik kalian, percaya sama aku. Makanya di sini dibilang, di ayat ini bilang kalau hidup itu bukannya lebih penting kan daripada makanan dan minuman. Jadi kalian masih hidup pun itu menjadi lebih penting daripada kalian memikirkan makanan dan minuman. Padahal makanan dan minuman itu kan juga suatu hal yang itu emang harus kita pikirin. Cuma bisa hidup aja itu jadi suatu yang lebih pentingnya lagi. Maksudnya di sini tuh kayak teman-teman perbaikin hidup kalian yuk gitu loh. Kalian mungkin yang tahu bagaimana baiknya hidup kalian, bagaimana kualitas hidup kalian yang tahu sendiri bagaimana. Kalian jadi paham bagaimana maksudnya di ayat ini bilang hidup kalian itu jadi lebih penting daripada makanan dan minuman segala semacam itu. Aku dulu tuh paling suka tuh apa namanya? Akun YouTube Last Day Production, kalian tahu nggak? Mungkin sekarang udah nggak ada tuh. Itu tuh dia tuh punya moto kalau gue itu mau buat video, kalau ini jadi video terakhir gue. Makanya itu semua videonya tuh harus perfect, harus bagus. Cuma tapi sayang banget dia udah bubar kayaknya itu karena ada masalah mereka pribadi. Jadi kalau kalian tahu ini adalah akhir-akhir di hidup kalian, lebih baik kalian berpikir kalau ya udahlah gue do the best hari ini, siapa tahu gue besok udah dipanggil Tuhan, gak ada yang tahu. Makanya dibilang di ayat ini, kalian bisa hidup itu lebih baik, tetapi jangan menyia-nyiakan hidup kalian. Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih daripada burung-burung itu? Teman-teman, kemarin aku juga review lagi, dengerin ibadah kemarin. Aku setuju banget dengan pembicara-pembicara yang tidak memikirkan hati pembendengar ya. Lebih baik firman keras yang diberikan daripada firman baik, firman enak didengar gitu loh teman-teman. Hari ini mungkin kalau kalian perhatiin semua firman aku yang aku bawain ke teman-teman, pasti ujung-ujungnya adalah itu pun juga suatu hal yang aku selalu, namanya juga firman pasti pedang bermata dua ya teman-teman. Bermata dua itu maksudnya apa ya? Itu menusuk ke pendengar, menusuk juga untuk pembicara. Selama ini aku pembicara kayak gini pun juga bukan berarti aku jadi kayak orang yang lebih daripada kalian, no. Aku dipakai Tuhan untuk berbicara seperti ini aja, itu ya aku hanya alat lah. Makanya firman kali ini ya dan aku percaya ya firman hari ini juga kalian pulang dari sini ya jadi anak yang lebih terbuka gitu loh pikirannya nantinya. Di ayat ini bilang burung pun dipelihara sama Tuhan teman-teman, tapi tanpa sadar burung pun juga bekerja teman-teman. Burung pun itu walaupun di sini bilang walaupun tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Tuhan itu pasti memberikan berkat, bagaimana caranya itu kita nggak akan pernah tahu. Tapi kalau kalian tahu burung itu mereka bekerja. Setiap pagi mungkin mamanya, bukan mungkin sih, pasti mamanya keluar nyari makan untuk anak-anaknya. Nyari makannya aja burung itu kan nggak semudah itu. Mereka harus berhati-hati dengan mangsa yang lebih besarnya lagi. Dia harus mencari makanan ulet ataupun apapun itu di mana yang dia tidak tahu. Dan bisa dibilang burung itu jadi salah satu peran penting dalam ekosistem lingkungan. Kalau kalian tahu kan burung itu kan juga kadang di sini bilang tidak menabur,
Burung itu kan menabur teman-teman. Ketika dia lagi terbang, dia menjatuhkan bibit-bibit sisa makanannya, itu jatuh ke tanah-tanah, itu pasti kan akan numbuh gitu loh. Ini tanpa disadari ya burung pun juga menabur, emang bukan menabur untuk dia sih, pasti untuk generasi selanjutnya. Ya ini udah jauh keluar sih. Cuma di luar itu, maksudnya mereka nggak bingung, maksudnya di sini bilang kan, namun dia tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberinya. Bekal dalam lumbung tuh maksudnya dia itu nggak perlu ngumpulin makanan teman-teman. Jadi dia itu cuma mencari makan untuk hari itu dan tidak membawa makanan lebih untuk dia kumpulin. Maksudnya gimana mereka tuh nggak bingung, maksudnya tuh mereka tuh tidak bingung besok mereka akan makan apa teman-teman. Jadi burung itu cuma fokus ke hari itu, yang penting gue makan, besok gue makan lagi. Itu burung teman-teman. Tetapi kita ini lebih daripada burung kan teman-teman. Kita ini di ayat terakhir bilang bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita mungkin sudah tahu perbedaan kita dengan hewan itu ya kita mempunyai akal sehat, kita mempunyai akal budi di mana kita bisa berpikir melebihi daripada hewan-hewan. Kalau hewan aja bisa berpikir untuk mencari makan, kita bukan cuma sekedar mencari makan teman-teman. Kalau bisa kita juga bisa menabung untuk masa depan kita teman-teman. Di sini tuh yang aku mau sharingkan adalah aku mau sharing gini deh. Aku mau sharing cerita tentang perjalanan aku teman-teman. Pernikahan aku yang setengah tahun ya Bi ya, setengah tahun lebih. Aku dari cerita pernikahan aku ini tuh, aku kayak sadar kalau Tuhan itu menjaga aku dengan sangat luar biasa dan tanpa terduganya Tuhan memberikan berkat. Jadi aku menikah dengan Ivi itu juga dengan melalui berbagai macam masalah ya teman-teman. Awalnya kayak gini, aku nikah sama dia tuh umur 28 teman-teman. Dengan penghasilan yang seadanya, tetapi dengan tujuan aku mau menikah nggak cuma di ibarat tanda kutipnya nggak cuma mau di KUA doang. Aku nggak mau nikah dengan cuma di gereja yang nggak undang banyak orang, aku pun juga nggak mau begitu. Aku berdoa sama Tuhan, Tuhan bagaimana caranya Tuhan, aku mau menikah tapi dengan proper, aku mau menikahi pasangan aku dengan baik lah, nggak yang mewah banget, tetapi ya puji Tuhan aku bisa menikah dengan baik. Tetapi aku melewati banyak banget masalah, salah satunya adalah biaya teman-teman. Banyak sebelum pernikahan aku itu, selama perjalanan pernikahan aku banyak yang share ke aku kalau tenang aja pasti nanti ada berkatnya kok, tenang aja pasti nanti ada yang ngasih apa, tenang aja nanti ada pernah cerita, oh kemarin aku malah lagi diem-diem aja, lagi kerja kayak biasa, tiba-tiba ada yang ngasih jas, tiba-tiba ada yang ngasih apa, wah aku secara pribadi happy juga ya, ya udah deh aku berdoa aja. Tapi selama pernikahan aku tuh nggak pernah teman-teman. Tiba-tiba ada yang ngechat aku, nih ada berkat buat kamu yang ngasih duit. Nggak pernah. Malah Tuhan itu tuh ngasih sesuatu hal yang tidak terduga, yang nggak pernah aku pikirin teman-teman. Kayak Tuhan itu kemarin pas minggu lalu si Kak Kristo bilang kalau Tuhan itu selalu memberikan sesuatu hal yang di luar pikiran kita teman-teman. Aku kerja, cuma emang bukan kerja kantoran, Ivi kerja kantoran. Udah otomatis penghasilan tetap, itu pasti Ivi ada penghasilan tetap, aku pun juga ada penghasilan tetap yang mungkin gak banyak. Tapi ya di pikiran aku adalah ya udah, gue nabung dengan penghasilan yang udah ada, ya gak masuk akal sebenarnya.
Karena penghasilan aku sama penghasilan dia tuh kalau dihitung-hitung tuh nggak cukup untuk memenuhi semua budget nikahan aku. Tuhan tuh kasih aku cara yang kayak lucu aja teman-teman. Kalian kalau kalau tahu aku tuh sama Ivy nge-just tip teman-teman. Aku ngelakuin just tip itu sebelum aku married sama Ivy dan tanpa disadarin just tip aku tuh menjadi salah satu berkat yang Tuhan kasih dan dari just tip itu tuh ngebayarin lebih setengah dari pernikahan aku. Aku kalau kalau aku langsung boleh nggak sih Beb aku ngomong biayanya? Oh jangan ya. Pokoknya bayangin aja aku bisa, ya pokoknya aku bisa nikah di hotel, aku bisa dapat semuanya bayar lunas puji Tuhan, terus udah gitu aku bisa extend di hotel lebih extend di hotel lebih baik dan ya apa ya aku keluarin budget itu 3 digit teman-teman untuk merit. Nggak pernah ada di pikiran aku mau merit sampai 3 digit tersebut dan setengahnya dibayarin sama just tip yang bukan pekerjaan kita berdua saat itu gitu loh. Tuhan itu memberikan berkat itu tuh di luar pikiran kita teman-teman. Kayak ya di ayat ini dibilang kalau ya burung itu makan itu di luar pokoknya ya burung aja bisa bisa begitu hebatnya merawat anaknya sampai dia punya anak lagi nanti kita pun juga pasti akan dirawat sama Tuhan sebegitunya dengan berkat yang udah pasti Tuhan siapkan sekarang atau nantinya, tetapi kita pun juga harus kerja teman-teman. Burung pun juga kerja teman-teman, kita pun juga harus kerja. Nextnya ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekuatannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di ayat ini tuh dijelas kalau khawatir itu nggak ada faedahnya teman-teman. Next ya Mat. Khawatir itu nggak berguna. Kalau dari ayat ini FAYH-nya yang firman Allah yang hidup, dapatkah segala kekhawatiran itu memperpanjang umur kalian biarpun sedikit? Di ayat ini dari terjemahan yang ini itu lebih diperjelas lagi kalau khawatir itu nggak bisa nambah umur kalian teman-teman. Khawatir itu nggak bisa menambah panjangnya hidup kalian dan 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 khawatir itu nggak akan membuat hidup kalian jadi lebih baik teman-teman. Daripada khawatir akan hidup kalian, mending kalian fokus bagaimana kalian bisa untuk mencapai sampai di titik di mana kalian mau capai. Justru itu yang membuat hidup kalian lebih berarti, justru itu yang membuat hidup kalian lebih panjang teman-teman. Daripada kalian mikir, wah hari ini nanti bulan depan gue mau ngapain ya, pertengahan tahun gue mau ngapain ya, nanti 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan lagi gue mau ngapain ya. Daripada kalian mikir doang, lebih baik kalian mikir hari ini, gue mau ngapain hari ini. Oke, gue mau buat kayak gini. Kalau kalian bener mikirin dan lakuin, itu justru malah membuat kalian jadi kayak next level, kalian menjadi lebih apa ya, mikirnya jadi lebih dewasa dan itu membuat kalian membuat kita ke depannya itu menjadi lebih mudah untuk menyiapkan semuanya. Fokus pada langkah untuk capai tujuanmu. Kalian pasti semua punya mimpi kan teman-teman? Kalian pasti punya mimpi dan kalian pasti di mimpi itu pun kalian bukan cuma mimpiin doang, tapi kalian juga harus pikirin juga bagaimana jalannya. Nah itu dia, kalian pikirin jalannya untuk mencapai mimpi kalian, bukan cuma khawatir kalau ya nanti misalkan kalau gua nggak nyampe di titik tersebut gimana? Ya udahlah nggak usah dipikirin, jalanin aja. Flow-nya, let it flow-nya dunia sama let it flow-nya Tuhan itu berbeda teman-teman.
let it flow-nya dunia itu pasti akan mengarah ke bawah. Kalau kalian let it flow-nya ngikutin arus dunia, kalian pasti akan hancur. Tapi ketika kalian let it flow-nya ngikutin flow-nya Tuhan, aku yakin itu akan ujungnya adalah baik, teman-teman. Next ya, Matius 6 ayat 28 sampai 30. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kalian tahu Salomo kan teman-teman? Sampai saat ini aku coba menggoogle, aku coba mencari kekayaan Salomo itu berapa sih sebenarnya. Sampai saat ini itu tidak ada satu orang pun yang melebihi kekayaan Salomo, teman-teman. Kalau mau divaluasiin sekarang itu mungkin kekayaannya tuh 2,2 triliun dolar, teman-teman. Saat ini orang terkaya di dunia itu yang terakhir aku update itu si Elon Musk, itu kekayaannya 450 miliar dolar. Itu masih seperempatnya dari kekayaan Salomo. Tapi di Alkitab, bunga yang kalian mungkin sehari-hari lihat, mungkin bunga yang enggak dipandang sama kita, itu dibandingkan sama bajunya Salomo, teman-teman. Tuhan itu ngebandingin bunga yang dipandang, yang enggak ada yang ngerawat, enggak ada yang nyiremin, enggak ada yang perhatiin, tapi dibandingkan dengan seorang sosok Salomo yang bajunya udah pasti mewah, megah. Ya kita aja ngelihat sekarang orang kaya pakai baju bagus aja, ih bajunya keren banget tuh, ih bajunya apa culture banget ya Mat ya katanya. Iya lagi gimana. Bajunya keren banget apa. Itu aja belum sampai sekaya itu. Bayangin aja Salomo itu saat itu menguasai 2/3 dunia mungkin. Tapi disandingkan dengan bunga yang kita nggak lihat. Apa yang didapat dari sini ya? Hai kamu orang yang kurang percaya dalam Tuhan. Bunga aja tuh Tuhan pelihara. Kalian itu udah dipikirin sama Tuhan dari kalian itu sebelum dipikirin sama orang tua kalian. Tuhan itu udah mikirin kalian sedetail hidup kalian sebelum kalian itu ada di dunia ini. Bless you. Tuhan pelihara dengan indah, teman-teman. Tuhan pelihara hidup kalian dengan indah. Aku mau kalian sekali lagi masukin dalam pikiran kalian, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sampai saat ini mungkin teman-teman udah lulus sekolah, ada yang sudah dapat kerja, ada juga yang masuk kuliah dengan kuliah yang baik. Kalian ingat lagi perjalanan hidup kalian sama Tuhan. Jangan sampai kata-kata hai orang yang kurang percaya itu buat kalian ya teman-teman. Ayat selanjutnya, Matius 6 ayat 31-32, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Makan, minum, pakaian, jalan-jalan, barang mewah, HP bagus, ketenaran, pangkat, jabatan. Semua orang di luar sana juga nyari teman-teman. Di sini Tuhan mau bilang kalau kamu mau sama dunia ini, silahkan kamu khawatirkan itu semua. Silahkan kamu mikirin kalian mau upgrade HP terus setiap tahun. Silahkan kalian mikirin kalian mau jalan-jalan setiap bulan keluar kota, setiap tahun keluar negeri. Silahkan kalian mikirin. Cuma pertanyaannya, boleh emang berarti aku gak boleh dong Kak mikirin kayak gitu? Gak ada yang bilang gak boleh. Boleh, kalian mikirin itu semua juga boleh. Cuma jangan sampai kalian itu
hidup di pikiran seperti itu. Wah kalau gue nanti HP-nya nggak bagus, gue bakal diceng-cengin nih sama teman-teman gue nih. Wah, terus kalian minta sama orang tua kalian, ma aku mau dapat handphone yang bagus. Kalau nggak ntar aku diejek-ejek sama teman ya. Terus kalian nggak dikasih, marah-marah. Jadi kayak tantrum sendiri sama mama kalian. Ada orang-orang di luar sana yang mungkin juga nggak dikasih gitu sama orang tuanya sampai rela-rela untuk nyakitin orang tuanya sampai sampai ada juga yang dibunuh orang tuanya gara-gara nggak dikasih sesuatu yang dia mau. Ngapain dia seperti itu? Kenapa dia sampai seperti itu? Aku yakin pasti dia memikirkan sesuatu hal yang sangat duniawi, teman-teman. Jangan sampai kita tuh hanyut cuma dengan keinginan itu semua. Di luar itu semua juga kita harus nah ini dia kejar selanjutnya, ayat 33 sampai 34. Kunci dari ayat ini semua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Teman-teman pasti juga udah tahu, kalau kalian itu ending dari perikop ini tuh ya kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Tapi jangan sampai itu tuh jadi kebalik ya teman-teman ya. Kalian, gue supaya hidup gue jadi lebih baik, ya udah deh, gue cari kerajaan Tuhan deh. Itu malah jadi salah teman-teman. Kalian itu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya bukannya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena kalian sudah mendapatkan sesuatu itu, kalian mencari kerajaan Allah. Mendapatkan sesuatunya apa? Teman-teman, kita nggak ada yang layak untuk hidup saat ini teman-teman. Bahkan sampai saat ini pun, nextnya pun kehidupan kita pun juga seharusnya kita mati teman-teman. Seharusnya kita nggak layak untuk hidup, seharusnya kita menjadi orang yang begitu menjijikannya di hadapan Tuhan, menjadi orang yang sangat sangat nggak dipandang sama Tuhan, tetapi kalian tahu ya Tuhan itu sudah mati buat kita teman-teman. Dia sudah menyucikan diri kita untuk kita tuh bisa layak di hadapan Dia, dan itu udah cukup buat kita, cukup untuk menjadi alasan kita untuk itu tuh mencari kebenaran Allah teman-teman. Mencari kebenaran Allah itu bukan cuma mencari doang, kita mencari setiap minggu datang ibadah, setiap minggu kita pelayanan, bukan cuma tentang itu doang, tetapi kalian tentang menghidupi kebenaran itu teman-teman. Sampai ada satu kata-kata, ini adalah kata-kata tertingginya seorang Paulus, sampai makananku ialah melakukan kehendak Bapa gitu. Melakukan kehendak Bapa tuh bukannya mikirin diri kita masing-masing lagi. Bagaimana caranya gua hidup sesuai tuntunan Tuhan, itu tuh adalah titik tertinggi hidup kita, kerohanian kita, di mana kita tuh bisa tahu bagaimana Tuhan itu mau, apa yang terjadi, apa yang mau Tuhan lakukan ke hidup kita gitu loh. Ayat yang terakhir bilang kalau sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Jangan biarin hari esok itu mencuri sukacita kita hari ini teman-teman. Hari ini tuh kita sudah mempunyai kesusahannya sendiri, janganlah kita mikirin kesusahannya besok lagi. Kalau hari ini ada satu hal yang membuat kalian sukacita, pikirkan itu aja teman-teman. Awal tahun kita mikir gimana ya caranya kita tahun ini lebih baik. Nanti kalau gua gini gimana? Terus satu bulan lagi berlalu, oh yaudah deh, karena kemarin kayak gue mikir begini deh, kayaknya nggak works, kayaknya nggak bagus. Pertengahan tahun kalian mikirin lagi, apa gue gini lagi ya? Terus akhirnya mikir sampai udah akhir tahun, udah tahun baru lagi. Ini aja nih, sekarang kita udah bulan ke-7 teman-teman. Kita udah pertengahan tahun, nggak sadar udah setengah tahun kita lewatin. Bagaimana progres hidup kalian teman-teman? Kita semua pasti punya kesusahan sendiri teman-teman.
Aku sangat jamin, aku sangat tahu kalau kalian itu punya kesusahannya masing-masing, kalian itu punya masalahnya masing-masing, ada yang masalahnya mungkin nggak relate dengan masalah satu dengan yang lain, ada masalah yang ini kayaknya bukan masalah di hidup gue deh, tapi masalah itu mungkin bisa jadi masalah masalah teman kalian. Apapun itu, aku cuma mau ingetin, Tuhan itu udah ngatur teman-teman. Tuhan itu udah atur semuanya sedemikian rupanya hidup kalian. Kalau kalian sekarang sampai di detik ini, kalian masih ragu, kalian masih khawatir dengan hidup kalian, ingat aja kalau Tuhan itu selalu dalam kontrol kalian. Kalaupun kalian sudah melakukan hal yang orang bilang, udah ya gue udah lakuin hal yang buruk nih, nasi udah jadi bubur. Suatu hal yang aku ingat dari dulu, Tuhan akan kasih kecapnya, Tuhan akan kasih kerupuknya, Tuhan akan kasih kaldu kuningnya supaya bubur itu jadi enak teman-teman. Nasi yang awalnya harusnya nasi, tetapi karena kesalahan kalian mungkin tiba-tiba jadi bubur, gara-gara nasi itu kelebihan air kalian jadi bubur, tetapi bukan berarti bubur itu tiba-tiba nih nasinya salah nih dibuang, enggak. Tuhan enggak begitu. Tuhan masih Tuhan masih punya kecap buat kalian. Tuhan masih punya kerupuk buat kalian yang membuat itu jadi makanan yang tetap enak teman-teman. Jelas balik ke kehidupan kalian. Sampai di detik ini aku percaya juga kalian sampai saat ini masih datang ke gereja pun itu juga menjadi suatu hal yang membuat kalian ya Tuhan baik buat gua gitu loh. Dan kalian pasti pernah ada di titik di mana kalian itu terpuruk teman-teman. Coba siapa sih di sini yang gak pernah terpuruk? Pasti semua pernah kan? Coba kilas balik, kalian pikirin lagi di hal tersebut yang pas kalian di bawah tersebut, udah lewat belum? Apakah masih berjalan? Kalau masih berjalan, tenang. Tuhan masih, God is in control. Tuhan masih kontrol hidup kalian. Kalaupun udah lewat, lihat kan Tuhan bagaimana menjaga kalian sampai saat ini. Coba next Mat. Penutup, God is in control. Masalah lalu bisa dilalui, yang sekarang pun juga pasti bisa dilalui. Tuhan udah atur semuanya, percaya aja. Fokus sama hari ini, hidupkan kebenarannya setiap hari. Hidupkan kebenarannya setiap hari, bukan cuma baca tentang kebenarannya, tapi hidupkan. Next ya Mat. Ini yang harus kalian lakukan, serahin aja semuanya doa kalian masing-masing setiap malam teman-teman. Kalian masih punya doa malam kan teman-teman? Aku pun juga beberapa waktu lalu sempat lost tentang aku ngantuk, aku Ivi juga capek, akhirnya kita tidur berulang-ulang sampai akhirnya Beb kayaknya kita nggak pernah doa lagi nih. Beberapa hari ini kita doa lagi berdua aku berdua baca Alkitab lagi. Itu ada hal-hal di mana itu pasti juga kalian akan entah capek, entah lupa atau gimana. Ayo balik lagi teman-teman, setiap malam doa, minta ngobrol sama Tuhan, baca Alkitab, terus fokus sama apa yang akan kamu lakukan hari ini. Kalian pasti punya tujuan, kalian pasti punya kemauan apapun itu, fokus sama apa yang mau kalian lakukan hari ini. Dan terakhir, percaya aja, your God is bigger than your problem. Kalian pasti punya masalah, ingat sekali lagi kalau Tuhan itu lebih besar daripada semua masalah kalian. Udah selesai Mat ya? Sekali lagi teman-teman, kalaupun kalian masih khawatir, ya firman ini aku berikan kepada kalian menjadi sebuah reminder kalau khawatir itu nggak ada untungnya. Khawatir itu pasti wajar sih teman-teman. Khawatir itu nggak apa-apa. Khawatir itu membuat kita jadi was-was dalam kehidupan kita. Cuma jangan sampai hidup kita tuh jadi terpuruk karena kekhawatiran tersebut. Akhirnya kalian stuck di kehidupan kalian. Oke teman-teman,
Biarlah firman ini jadi pedoman hidup kita juga, dan firman ini pun juga merimain aku secara pribadi juga. Oke teman-teman, aku sudah selesai. Mari kita bersatu berdoa. Bapak ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih ya Bapak untuk semuanya Tuhan. Kami diingatkan kembali Tuhan kalau masalah kami gak ada apa-apanya, kehidupan kami bisa sampai saat ini itu juga semua berkat dari-Mu, itu semua pimpinan dari-Mu, itu semua adalah anugerah Tuhan Yesus yang kami terima ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk semuanya, dan kami percaya Tuhan masa depan kami serah di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapak, bahkan sehelai rambut pun jatuh Engkau tahu Tuhan. Sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kami Engkau tahu ya Bapa. Berterima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hal Tuhan Yesus yang terjadi Tuhan. Kami percaya Bapa semua itu adalah turut sepengetahuan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami ingin menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Bapa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu bantu kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan kami Tuhan untuk apa yang harus kami lakukan. Hikmat-Mu Tuhan Yesus yang menuntun setiap jalan kami ya Bapa. Untuk apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan. Semuanya berkenan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan Yesus di tempat ini ya Bapa. Kau yang tuntun, Kau yang berkati Tuhan, dan Kau yang selalu ingatkan Tuhan kalau Engkau tidak pernah jauh Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih Ko Berni untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita diingetin lagi ya hari ini untuk khawatir boleh, tapi khawatir itu tidak akan menambahkan sehasta pun, sehasta itu sejengkal ya, sehasta pun hidup kita di bumi. Keep up the spirit, ini udah bulan Juli, kalau teman-teman masih punya resolusi buat sampai akhir tahun, jangan sampai terlalu ke pressure dan menyakiti diri. Oke, teman-teman kita mau persembahan. Aku doa dulu ya, kita berdoa dulu. Ya Tuhan ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Tuhan, untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman dari Ko Berni ya Tuhan. Biarkan kami, setiap dari kami ya Tuhan, jadi anak-anak-Mu yang terus berserah kepada-Mu ya Tuhan, akan apa yang kami pikirkan, lakukan ya Tuhan. Biarkan kami mau menyerahkan kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu Yesus. Kau yang berkati kehidupan kami, sekolah kami, pekerjaan kami, orang tua kami, apapun di kehidupan kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah, Bapa kami yang ada ya Tuhan, biarkan kami juga dapat hidup terus untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Kau yang berkati persembahan ini supaya menjadi berkat untuk gereja-Mu di bumi seperti di surga ya Tuhan. Hanya dalam nama kami berdoa, amin. Selanjutnya apakah pengumuman atau video? Tidak ada video. Oh ya udah. Pengumumannya sekarang tanggal 12 ya. Iya 12, 2 minggu lagi ada Holy Party. Teman-teman yang belum daftar, tapi kayaknya aku udah melihat orang-orang pada daftar sih. Di lift ada QR code bisa daftar. Kalau enggak di DM, di IG ada link di bio juga yang mau daftar. Acaranya Sabtu 2 minggu lagi 26 Juli jam 9.30 pagi, enggak sampai malam kok. Cuma sampai sekitar jam 3 ya. Sampai enggak. Oh, sampai sekitar jam 3 sore. Jadi teman-teman kalau mau jalan-jalan abis Holy Party masih bisa banget ajak teman-teman yang kesini, abis itu malam mingguan bareng, oke? Yang punya pacar-pacar
Iya, boleh diajakin ya temennya ke sini, pacarnya ke sini, habis holy party masih bisa malam mingguan, oke? Selanjutnya nggak ada mau tambahan kan? Besok kita masih ada jualan jus, ada jualan siomay, jadi boleh diburu di lantai 1, oke? Udah ya? Teman-teman aku undang bangkit berdiri. Siapa? Ya udah, oke, kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Nanti aku minta tolong Berni untuk doa berkat, oke? Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu ya Bapak, untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Kami mau tutup ibadah hari ini ya Tuhan dengan pengucapan syukur ya Tuhan, kami boleh beribadah di tempat ini ya Tuhan dengan segala kecukupan yang baik ya Tuhan. Kau yang berkati setiap dari kami ya Tuhan, biarkan kami juga menjadi anak-anak-Mu yang terus menyerahkan kekhawatiran kami ya Tuhan kepada tangan-Mu saja ya Tuhan. Biarkan kami juga terus mendekatkan diri mencari kerajaan-Mu ya Tuhan. Supaya kami juga terus jadi teladan, supaya apapun yang kami lakukan ya Tuhan, ini adalah untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Tuhan, biar hanya saja nama-Mu yang dilihat ya Tuhan oleh teman-teman kami, bahkan keluarga kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami, kedua orang tua kami ya Tuhan. Engkau yang berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan, kesehatan mereka ya Tuhan. Kami sayang sama orang tua kami ya Tuhan, Engkau yang berkati setiap orang tua kami ya Tuhan, apapun yang mereka perlukan, apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, mungkin kami belum jadi anak yang sempurna, Engkau yang berikan kami kekuatan, Engkau yang berikan kami berkat ya Tuhan, hikmat ya Tuhan. Biarkan kami juga menyenangkan orang tua kami ya Tuhan, seperti kami menyenangkan-Mu ya Tuhan. Engkau yang tutup bungkus setiap dari kami ya Tuhan, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing atau ke tempat tujuan kami lainnya. Biarkan kami juga dapat pulang ke rumah dengan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, supaya kami bisa berkumpul dengan keluarga dan kakak adik kami di rumah masing-masing ya Tuhan. Sebentar kami akan menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Mari teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kita arahkan kedua hati kita kepada Tuhan, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Pergilah, jadilah berkat untuk sekolahmu, tempat tinggalmu dan juga keluargamu. Mari teman-teman yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Selamat hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati.